Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai ADT. Tapi ADT yang kita bahas di sini adalah lebih khususnya kepada ADT poin. Ya. Pada penjelasan sebelumnya bahwa kita sudah membahas tentang ADT, bagaimana mendeklarasi, membuat struknya, kemudian kita gunakan. Kemudian kita bagaimana cara deklarasinya, kemudian menginput data atau menginput nilai, kemudian menampilkan itu ADT secara umum ya, cara penggunaan ADT secara umum. Nah, di sini untuk ADT point kita masih menggunakan struct seperti itu juga, tetapi di sini akan ada sedikit perubahan atau perbedaan, di mana kalau ADT point ini biasanya kita cara menspesifikasikan dari abstract data type itu sendiri. Nah, jadi ada ada bagian-bagian yang harus kita spesifikasikan atau kita pecah-pecah untuk pembuatan sebuah ADT. Nah, jadi mendefinisikan abstract data type itu sebenarnya ADT itu dibungkus ya, dibungkus dalam ADT. Biasanya kita akan mendefinisikan yang pertama itu adalah nama dan struktur type atau komponen-komponennya ya, misalkan mahasiswa, nama, NIM, alamat, misalnya IPK, jurusan. Nah, itu komponennya. Kemudian satu lagi yang harus kita definisikan itu adalah primitif. Ya. Primitif yang berupa setter, getter atau selektor, konstruktor, destruktor, predikat dan fungsi prosedur lain. Nah, jadi di sini primitif ini berupa semuanya itu berupa fungsi atau prosedur. Ya, berupa fungsi atau prosedur. Kenapa harus dibuat seperti ini? Kenapa harus dipecah? Kenapa harus dibuat terpisah antara komponen dengan primitif? Karena nanti kita akan salah satu penggunaan atau pemanfaatannya kita gunakan ADT ini dalam membuatnya atau menyelaraskannya dengan kelas. Ya, karena kita akan belajar object oriented. Nah, di dalam kelas itu nanti ada yang namanya di dalam struktur type-nya itu ada berupa berupa access identifier. Access identifier ini nanti dia bisa berupa public atau private ataupun protective ataupun default. Nah, ini ada batasan siapa yang boleh mengakses dan siapa yang nggak boleh akses. Nah, jadi ketika kita sudah nanti belajar di OOP, kita sudah belajar yang namanya enkapsulasi, di mana di dalam enkapsulasi nanti ada access identifier. Nah, di situ baru bekerja. Jadi ketika kalian sudah diajak ke OOP nanti, setidaknya kalian sudah tahu, sudah mudah untuk memindahkan atau merepresentasikannya ke dalam kelas, begitu. Ya, oleh karena itu di sini terpisah. Jadi ada namanya nama dan struktur type, kemudian ada primitifnya. Nanti di sini primitifnya semuanya berupa fungsi dan prosedur, yang mana terdiri dari selektor, konstruktor, destruktor, predikat dan fungsi-fungsi dan prosedur lainnya. Itu, ya. Jadi biasanya kalau selektor berupa setter getter, mengakses dan mengubah komponen type, kemudian konstruktor membentuk, destruktor menghancurkan, predikat menentukan karakteristik dan pemeriksaan besaran, ya, mengecek ya. Kemudian fungsi dan prosedur lainnya didefinisikan untuk tipe tersebut. Jadi ini ada prosedur fungsi penunjang. Gitu. Nah, jadi nanti di setiap primitif yang kita buat itu harus ada spesifikasi dan body. Jadi spesifikasi itu yang terdiri dari komponen-komponen tadi, type dan komponennya. Body itu yang berisi primitif-primitifnya, yang berisi selektor, yang konstruktor, destruktor dan sebagainya macamnya tadi. Itu body. Nah, jadi ada beberapa ADT yang contoh ADT yang bisa digunakan itu ada ADT jam, ADT point, sama ADT garis, dan masih banyak lagi ADT-ADT lainnya yang bisa kita gunakan. Makanya nanti yang paling gampang itu adalah ADT point. Ada juga nih
contoh ADT objek, koleksi objek ada ADT array, tabel larik, ada ADT struct, ADT antrian, ADT list, ADT tree, graph, set, dan lain-lain. Nah, itu nanti kita pelajari pada saat memang sudah masuk ke dalam struktur datanya. Nah, jadi tadi kan saya bilang bahwa ada spesifikasi, ada implementasi ya. Nah, spesifikasi itu sering juga disebut dengan atribut. Kalau biasanya nanti kalau udah OOP, biasa belajar OOP, nanti nyebutnya itu sebagai atribut. Atribut yang berupa keadaan atau state yang dimiliki ADT. Bisa berupa ADT lain atau tipe dasar. Jadi di spesifikasi ini yang isinya itu tadi. Isinya yang misalnya mahasiswa, NIM, nama, alamat, IPK. Nah, itu komponen-komponen dari ADT-nya. Sedangkan implementasi berupa service. Service atau prosedur fungsi yang biasanya berupa prosedur fungsi terdiri dari yang itu tadi yang saya bilang, konstruktor, destruktor, setter, getter, kemudian dan operasi lainnya yang menunjang untuk primitif atau untuk ADT tersebut. Nah, sekarang ini implementasi dari ADT, ada kalau bahasa Pascal sih ada sama Java. Biasanya spesifikasinya itu dibuat dalam .h. Ya, kalau dalam bahasa C. Kalau body-nya itu dibuat dalam .c. Ya, tapi kalau Java biasanya spesifikasinya dibuat dalam interface. Kalau body-nya berupa file class-nya sendiri. Ya. Kemudian ada file test driver yang memang sebagai kaki. Kalau kami dulunya biasanya nyebutnya gini. Ada kepala, ada badan, ada kaki. Kepala yang hanya tahu yang hanya tahu hanya tahu deklarasinya aja. Kalau badan itu ada isinya. Badan itu kalau fungsi ada isinya, ada fungsi operasinya. Sedangkan ada kaki itu kami sebut dengan driver, test driver. Kaki itu untuk menjalankan, main-nya ada di kakinya. Jadi nanti yang akan dijalankan itu adalah main-nya. Main-nya nanti akan manggil body, akan manggil kepala. Kalau kita jalan kan gitu ada kakinya. Kalau kaki kita bisa berjalan, baru kaki yang berjalan, badan sama kepala ngikut kan. Nah, itu seperti itu. Ilustrasinya seperti itu aja. ADT specification never contains variable ya. Dia tidak spesifikasinya bukan hanya variabel biasa, tapi berupa variabel abstrak ya. Main program that use ADT. Okay. Ya, ini ADT yang akan kita bahas itu ada ADT point yang terdiri dari dua. Kalau diagram kartesius itu kan ada sumbu X sama sumbu Y, absis sama ordinat ya. Dua-duanya terdiri dari bilangan bulat ya, menunjukkan absis dan ordinat. Nah, contoh dari ADT point dalam bahasa algoritmik seperti ini, type point, kemudian X integer sebagai absis, Y integer sebagai ordinat. Ini adalah yang kita sebut dengan spesifikasinya ya, sebagai kepalanya tadi ya. Nah, di sini contoh dari primitifnya, definisi prototype primitif, ada konstruktor. Konstruktor itu membentuk sebuah poin dari komponen-komponennya ya, make point. Di sini sudah biasanya kalau yang saya dapat dari turun temurun itu untuk deklarasi atau pendefinisian yang ini itu sudah ada bukunya, bukan buku sih, modulnya. Nanti saya berikan juga modulnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengimplementasinya. Nah, ini yang belum ada. Ini cara implementasinya. Ini kepalanya, ini yang kami suka bilang tuh kepala. Function make point, tapi isinya nggak ada kan? Dia hanya menjelaskan apa yang harus dilakukan, begitu. Semua ini nggak ada isinya, body-nya nggak ada, tapi cuma diberitahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita harus mendeklarasikan isinya ini, setiap fungsi atau prosedur yang ada di sini. Yang pertama, function make point ya, membentuk sebuah poin dari komponen. Dengan kembalian nilainya adalah poin. Dia berupa fungsi yang return-nya berupa poin. Berarti kita harus mendeklarasikannya seperti ini. Ini saya buat ulang ya. Kemudian saya membuat sebuah poin P.
ini poin P, sorry ya, P titik 2 poin harusnya ya, sorry. P titik 2 poin begitu. Kemudian membuat poin dari komponennya. Komponen poin apa? X dan Y kan. Berarti saya buat P titik X sama dengan 0, P titik Y sama dengan 0. Saya set dia sebagai nilai default. Kemudian saya returnkan. Ya, returnkan P. Returnkan poin. Kemudian function get abscis mengirimkan komponen abscis dari parameter. Berarti nilai X-nya saja yang dikembalikan. Begitu. Dengan yang dikembalikan itu adalah integer. Ya sudah, berarti tinggal saya return PX. Gitu. Get ordinate mengirimkan ordinate dari P point. Berarti nilai Y-nya saja ya. Yang di return point kan adalah yang di return kan ada integer. Ya udah, saya buat return PY. PY itu kan nilainya adalah integer kan. Ya udah, kembalikan integer. Setter ya, set abscis begini, mengubah nilai abscis dari P dengan parameternya itu ada point dan new X. Ya, berarti prosedur set abscis P sama titik 2 poin, new X titik 2 integer, berarti PX sama dengan new X. Ya, PX sama dengan new X. Ini juga sama ya, sama PY sama dengan new Y. Nah, ini di alokator nggak perlu. Kemudian interaksi I/O, baca poin, tulis poin. Baca ya, cara membaca poin, baca poin real PX, PY dari X sama Y kan, tulis kan, ya udah tinggal saya write aja. Ini operasi pendukung ya, yang dibutuhkan untuk additive point tersebut ada plus minus kali bagi dot cross, bukan kali bagi, dot cross. Contohnya ada, saya buat dua ini function plus, misalnya P1 poin begini ya, menjumlahkannya berarti saya akan menjumlahkan P1 plus P2, menghasilkan poin yang bernilai P1 tambah P2. Berarti P3, saya buat P3 di sini, P3.x, P1.x tambah P2.x ya, P3.y, P1.y plus P2.y, return P3 sama dengan minus, cuma diganti operasinya aja. Ya, mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai additive point ya. Nanti saya akan kirimkan juga linknya untuk yang header atau primitif dari additive point-nya. Terima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat atau ditanyakan pada saat perkuliahan. Untuk penjelasan kali ini saya akhiri sampai di sini saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.